Binahong itu saya wajibkan di seluruh rumah harus tanam binahong. Atau mungkin setiap Misalnya, anak di sekolah dikasih PR ya, untuk menanam tanaman dan gurunya menyampaikan itu kepada muridnya dan dikasih contoh begini. Binahong itu obat, Bu Wiwit kalau sampaikan juga, kalau binahong itu obat yang dari China, yang domestikasi di Indonesia, sangat baik sekali dan mungkin melebihi juga yang tadi Bu Wiwit sampaikan, lidah buaya. Binahong itu bisa menyembuh, memperbaiki luka dalam maupun luka luar. Daun, tanamannya melambat, mudah tumbuh, banyak. Itu setiap rumah saya sarankan untuk ditanam. Itu sudah diteliti. Yang tanam protes Penelitiannya sudah banyak. Mahasiswa kami sudah sering meneliti. Dan itu P3K, tanaman P3K. Luka, ambil daun binahong, dilemurkan, lendirnya, kira-kira berikutnya lukanya bertaut kembali. Habis operasi, pancek uang ternyata isinya itu binahong, tapi dijual kapsul 300.000 di Bogor. Rupanya pancek uang itu isinya binahong, tapi dirahasiakan. Ketahuan, oh kalau bisa bukan tanam binahong di seluruh rumah. Karena istri saya sendiri yang mengalami itu. Beliau sudah operasi. Waktu itu ya terganggu rahim, hampir bleeding terus. Saya waktu di Finlandia, anak saya menegakkan itu, diambil binahong dari belakang rumah, direbus, diminum. Alhamdulillah 1 jam stop berhenti. Dan itu semua orang banyak bicara. Dan ini mestinya Kementerian Kesehatan mensiar-siarkan kepada masyarakat. Jangan disembunyikan, sisa sampaikan. Dan ini sebetulnya efektif guru SD. Sangat efektif. Jadi guru SD itu bukan sembarang orang. Mesti orang-orang berkualitas seperti di negara lain. Finland, Inggris, Amerika, semua guru SD itu terhormat. Gajinya besar dan dia berkualitas. Sehingga dia dicontoh anaknya. Anaknya bisa lawan orang tuanya tapi dengan sopan. Tak salah, kata bu guru begini. Otomatis seluruh Indonesia ini secara revolusi bisa berubah. Sampaikan Pak Jokowi, Pak, jangan main-main dengan SD, SMP, SMA. Jangan rubah-rubah kurikulum. Jangan perbanyak kurikulumnya sehingga anak-anak jadi stres, penuh dengan buku, akhirnya tulang buku, tulang bukunya bengkok. Anak saya jadi korban. Jangan banyak-banyak, bengkok. Apa yang terjadi? Apa yang Bapak utarakan sebetulnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Anak-anak itu kasih mainan aja dengan biar memilah kreatif. sekarang pendidikan. Kan sekarang pendidikan bukan yang pendidikan tinggi bergabung dengan Ristek, tapi pendidikan yang di lainnya itu kan berdiri sendiri. Jadi kelihatannya Pak Jokowi sudah tahu itu. Nah, sekarang tinggal Mendikbudnya yang harus lebih intens. Nah, kalau begini Pak, saya lihat perlu ada mata pelajaran jamu. Ya, jadi itu. Ada ini ya, kurikulum terintegrasi. Oh, jadi pengenalan tanaman obat. iya, jadi kalau Ibu Ani pergi ke pasar untuk menjual jamu. Oh ya, gitu ya. Ini tak Kalau matematika tuh, 2 bungkus jamu ditambah 2 bungkus jamu sama dengan 4 bungkus jamu gitu ya. Setuju. Ini benar sekali Pak. Ini kayaknya waktunya nggak cukup. Ini harus 2 hari 2 malam Mas. Ya, dan mohon maaf ini Nah, lihat itu dia. kamu, saya Nah, permisi, saya harus justru itu Bapak, lanjutkan ya. ini karena memang waktunya yang sudah ada di injury time ini Bapak Jasman segera mau meninggalkan tempat. Tadi disebutkan bahwa memang kalau kita bisa mengambil kesimpulan di hari ini bahwa tanaman di sekitar kita banyak yang bermanfaat dan bisa kita gunakan, hanya saja kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan ini diperlukan informasi yang terus menerus, dan ini mungkin jadi kewajiban tadi, websitenya sudah ada, mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian bahwa Indonesia ini punya potensi yang luar biasa, tinggal kita bagaimana bangga dengan Indonesia dan bagaimana kemudian mengembangkannya dan menjadi diri sendiri dan bahwa Indonesia ini bisa menjadi diri sendiri tanpa harus bergantung dengan negara lain.
Jadi mungkin hari ini talkshow ini kita akhiri karena memang waktunya sudah tidak ada lagi. Dan sebelum acara ini ditutup, mungkin ada penyerahan cendera mata kepada para narasumber. Ini kayaknya pemirsa hadirin masih kurang, masih ingin bertanya lagi, tapi Pak Dias sudah harus meninggalkan tempat. Ya. Untuk yang menyerahkan, mungkin dari mau sambil ditunggu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya ini. Ada masih Pak Jayasura menyediakan waktu lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin 3 pertanyaan lagi. 1. Gantian sebelah sini. Tes. Bapak-bapak dan Ibu para pembicara, ini kalau saya boleh usul, ini pertemuan cukup langka. Nah, mungkin ini perlu diwadahi dalam satu kegiatan bisnis ini. Jadi ini eksplorasinya oleh IPB, diujinya oleh Farmasi UNER, dikembangkan oleh Taman Husada, dan dijadikan jamu, produknya jamu jago. Saya rasa itu penting Pak ini Pak. Jadi langsung ditangkap sebagai peluang usaha dan kan nggak ngeracuni tubuh. Dari Bapak siapa nih? Saya Chris Bulu. Iya, dari Intilan juga. Iya, saya dari Intilan. Ya, ini menginginkan bahwa ada satu sinergi antara mungkin Husada utama ini dengan industri mungkin ya, dan kemudian juga pelaku bisnis Taman Husada di sini yang kita mau mengembangkan berbagai macam tanaman, kemudian juga mungkin pelaku bisnis di sini juga mungkin bisnis agro mungkin ya Pak ya. Untuk kemudian bersama dengan Jamu Jago ada semacam bincang ada forum gitu ya Pak, forum komunikasi di situ. Untuk saya rasa nanti Pak Sinarto bisa. Oh, Pak Sinarto akan mewadai itu. Bisa ya. itu minjamkan tanah yang nggak dipakai. Oh ya, ini ditunggu kemudian. Kemudian yang kedua. Terima kasih kami diberikan kesempatan. Saya Nyanini Abdi Putra. Kami dari Pahlawan Ekonomi. Saya sangat mendukung sekali idenya Bapak yang dari Intilan tadi. Pak Kres ya. Bisa membuat suatu Forum ya. forum yang dimana kami bisa membawa teman-teman kami dari Pahlawan Ekonomi yang jualan jamu, sehingga mereka betul-betul terawasi tidak memakai jamu yang Dicampuri dengan bahan kimia. Pertanyaan yang kedua, buku apa Bapak Profesor judulnya yang telah Bapak luncurkan yang barusan dibilang, judulnya apa Pak? Terus apakah di Gramedia ada? Sebetulnya saya tidak ingin ngomong merek Gramedia ya. Gimana bisa mendapatkan mungkin gitu ya Bu? Gimana Ya. bisa mendapatkan buku yang telah diluncurkan oleh Bapak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Fadiliana Pramudia dari SMP Muhammadiyah 10. Sebagai pelajar, seusia kami terkadang sulit dan menganggap minum jamu atau obat herbal itu pahit dan gak enak. Sebenarnya khususnya kita sebagai perempuan yang tiap bulannya datang bulan atau haid, tuntutan orang tua yang memaksa minum jamu dengan khasiat yang dipercayai oleh orang tua saya. Yang saya tanyakan di sini, di samping saya mengerti dan belajar melestarikan tanaman boga, bagaimana cara kita sebagai generasi muda mampu mencintai dan minum jamu sebagai obat herbal. Terima kasih sebelumnya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Pak Jaya Suprana dulu. Pertama, terima kasih Mbak yang tadi, cuma tolong tadi obat herbalnya itu dihilangkan aja, jamu aja sudah ya, kita ngomong. Nah,
Begini Mbak, tadi Anda kan menyebut bahwa jamu itu pahit. Betul kan Mbak? Nah, tolong Anda lihat sekarang sudah banyak sekali beredar jamu dengan rasa tidak pahit. Ya, terus terang itu kami yang mempelopori, membuat jamu dengan rasa stroberi, ya, kemudian rasa jeruk, dan rasa macam-macam, ya pokoknya yang alami. Yang belakangan saya kaget bahkan ada rasa durian, ada, ya kenapa tidak ya, karena ada yang senang durian juga. Nah, jadi kesan bahwa jamu itu pahit itu sudah anakronis. Ya sekarang banyak sekali jamu yang tidak pahit, ya, dan bahkan manis dalam arti bukan manis gula, tapi manis dalam arti segar. Nah, jadi saya kira Anda tidak perlu ragu lagi, Anda silakan nikmati jamu. Oh, kalau forum, saya tinggal nurut Anda sama Pak Pak CEO. Ya, kalau Bapak mau bikin, ya terima kasih sekali. Kami akan sepenuhnya mendukung, baik dari perusahaan jamu jago maupun melalui jaringan kami, para intelektual seperti beliau ini yang cinta Indonesia. Iya, pahlawan ekonomi. Waduh, namanya aja pahlawan ekonomi. Waduh, ya jelas silakan. Ya, saya kira Indonesia incorporated itu yang memang harus kita lakukan. Kenapa Korea bisa besar, Jepang bisa besar, Cina bisa besar, India bisa besar. Kami baru dengar ini perusahaan mobil India Mahindra, Ferrari dibeli ya, oleh Mahindra. Karena India itu incorporatednya luar biasa. Dan incorporated apa? Sebetulnya itu persatuan, forum itu. Dan silakan itu dibentuk. Kalau saya malah tanpa MOU nanda, ya, karena kita langsung aja kerjasama seperti hari ini, kita sudah dengan sendirinya terjalin silaturahminya kita. Betul silaturahmi akhirnya. Oh, dua-dua boleh ya? Oh ya. Jadi jamu boleh, farmasi boleh gitu ya. Ya, enggak, tapi tadi Pak, saya kagum sekali. Anda memang orang bijak. Tadi waktu beliau menanya dosis, kita kan terbiasa dengan dosis kan. Saya juga. Sebetulnya dosis itu masuk keliru. Metabolisme manusia semua beda. Ya, tapi kan sekali lagi saya ngomong saya pada industri. Walah, kalau saya untuk menyesuaikan diri masing-masing kan ongkos apa Pak. Makanya saya bikin masker dosis. Sebetulnya itu penipuan. Dosis beliau dengan saya gampangnya beginilah. Anda suka makan cabai kan? Anda makan 5 cabai ketika seberbuka masih. Saya satu saja sudah maaf, biarin saya. Karena metabolisme saya beda. Ada laktos saya setetes susu aja. Jadi ini menunjukkan dosis ini beda sebetulnya. Ayah saya itu menemukan obat untuk jamu untuk diabetes itu gini, dia melalui organoleptik pengamatan. Anda tahu pete? Pete itu kalau Anda biarkan isinya itu semut datang, agak manis kan, tinggi sekali kan. Tapi Anda tidak pernah melihat kulit pete ada semut yang datang ke kulit pete. Dan biasanya kalau ada di dalamnya tidak ada semut yang mencari biji pete. Ayah saya cuma berpikir aja logika. Kalau gitu Tuhan menciptakan kulit pete ini untuk anti gula. Nah, yang buat percobaan ibu saya. Nah, celakanya ibu saya karena waktu itu dosisnya yang tidak jelas ya, dikasih betul-betul turun drop sampai habis gulanya kelengkap. Dan saya kan bilang, wah, Papa itu kan bagus, ayo kita bikin jamu. Nah, jadi lihat kamu mulai ragu sih.
nggak bisa. Nanti kamu bagaimana tahu? Lihat ibunya kamu aja sudah kelakar. Lah apa kamu mau bikin semua Indonesia kelakar semua? Ya karena bisa aja ada yang tahan, anunya mungkin 1 kulitnya, tapi ada yang perlu 2, belum lagi diabetes kan macam-macam Bu ya. Anunya di situ itu. Nah, jadi pertanyaan Anda itu pertanyaan yang sebetulnya mustahil dijawab, tapi toh kita paksakan menjawab karena ada sudah semacam kesepakatan. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu kan sebetulnya tergantung kesepakatan. Kalau kita sepakat 2 tambah 2 sama dengan 4, kita sepakat ya, yang benar 4. Tapi kalau kita sepakat dari kecil, kita tadi 2 tambah 2 sama 5. Jadi 4 ini namanya 5. Ya, ya juga benar juga. Jadi sebetulnya kita ini cuma berdasarkan kesepakatan. Nah, makanya ya apa boleh buat dosis yang bisa kita terima. Walaupun tidak sempurna. Ya, jadi beliau ini tadi saya cerita ada betul-betul orang yang bisa. Silakan. Terima kasih. Buku itu diterbitkan oleh Dian Rakyat, tapi Dian tidak punya uang menerbitkannya. Jadi kita ada satu yayasan yang menerbitkan itu hanya 100 eksemplar kemarin itu. Kan takut tidak laku. Saya bilang ini memang tidak bisa dijual perorangan. Ini pemerintah jual, beli, dikasihkan di perpustakaan desa. Jadi Dian Rakyat yang Ibu bisa hubungi Dian Rakyat. Ya. Itu. Dan itu siapapun yang mau sponsori untuk memberikan buku, membagi-bagikannya dengan CSR, silakan. Saya sepakat. Ya. Dian Rakyat. Tapi dia tidak membiayai mencetak, cuma dibiayai oleh satu yayasan Pak Jarwo, Yayasan Salanawan Ajaya, yang membiayai kami juga menyusun buku itu yang menerbitkan, yang membiayai penerbitan buku. Jadi saya akan mengajukan satu pertanyaan, ya. Tapi kalau Bapak nggak setuju, tolong tolak saja karena saya tahu Anda etikanya tinggi sekali ya. Jadi Anda agak beda dengan DPR, gitulah anunya di sini. Nah, begini, saya dengan Gramedia sangat akrab. Anda mau kalau buku Anda diterbitkan? Silakan. Saya pernah juga menawarkan waktu itu mau dipecah buku itu kecil-kecil. Saya nggak mau. Oke. Hilang maknanya. Supaya hilang. Ya. Oke. Jadi silakan. Dengan syarat buku itu diterbitkan secara utuh ya. Ya. Oke. Silakan. Kalau gitu saya nanti. Dan itu sederhana bukunya itu, mudah dibaca dan itu untuk rakyat. Nah, itu yang. Dan juga untuk peneliti, untuk memvalidasi, mensaintifikasi kembali tentang katanya tadi. Oke. Ya. Oke. Karena ini waktunya sudah sangat mendesak. Prosesi sudah datang. Oke. Ya. Ada satu yang saya mendukung Pak Jaya tadi. Benar sekali, Tuhan itu menciptakan obat di sekitar tempat tinggal kita, bukan jauh-jauh di sana. Iya. Jadi alam sekitar tepat sekali itu sudah tersedia obat, masing-masing di kampung itu sudah disiapkan obat untuk penyakit, semua macam penyakit yang ada di situ. Dosisnya betul, tidak bisa perorangan itu dirata-rata. Ilmiah pun mengatakan begitu, tapi untuk gampangnya aja. Ya. Jadi mesti kita sendiri yang mengaturnya. Ya, Terima kasih. Jadi memang sesuai dengan tema talkshow kita bahwa sehat dengan tanaman sekitar itu memang sudah disetujui juga oleh Profesor Amsu, kemudian Bapak Jaya Suprana, Dr. Wiwit juga mengatakan hal yang sama. Harapan dari semua yang kita bicarakan sini akan bermanfaat dan bisa dibawa pulang ke rumah kita masing-masing dan menyebarkan pada orang-orang sekitar kita. Dan sebelum meninggalkan tempat akan diberikan cendera mata dari Intiland. Langsung setelah itu dimohon untuk prosesi peluncuran website. Untuk dari Bapak dari Intiland kami mohon untuk memberikan.
apabila ada salah kata dan salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya dimohon untuk mengambil foto bersama. Kita tahan dulu, masih ada satu cenderamata lagi Mbak. Iya. Ini kita dari Universitas Airlangga punya kepada punya cenderamata. Kami mohon pada Ibu Nani untuk memberikan cenderamata. Ya, dan untuk narasumber kita dan juga kita undang Pak Senator Darmawan dan Ibu Nani untuk bersama-sama kita ada peresmian website dari Taman Husada Graha Family. Dan ya, dan kami undang juga pada Pak Heri dari Universitas Airlangga untuk menemani kita bersama di sini. Oke, bentar. Mungkin Pak Jaya Suprana bisa ke tengah dan diapit oleh bapak-bapak ibunya. Mungkin ke tengah situ. Ya. Bapak di situ aja Pak. Dan ini ya, saya punya tombol, nanti ketika saya beri aba-aba, nanti Pak Jaya Suprana bisa menekan tombol ini. Mungkin bisa. Ini. Iya, ini tombol. Ini lucu nanti. Oke, sudah siap ya. Ya, dan bagi rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momennya bisa bersiap-siap. Oke, sudah siap Pak? Sudah siap ya? Oke, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Selamat datang di website Taman Husada Graha Family. Itulah bersama dengan Universitas Airlangga menghadirkan website ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konservasi pengguna, khususnya penanaman obat. Website Taman Husada Graha Family bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi bagi masyarakat sekitar